Baik, perkenalkan nama saya Frin Kefat. Di sini saya akan membuat sebuah web statis yang dimana akan terdapat 5 fitur. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Oke, studi kasus yang saya ambil di sini yaitu saya membuat makanan kuliner makanan. Oke. Yang pertama, jika kita sudah masuk pada tampilan Visual Studio-nya, kita pilih File. Kita akan membuat project baru ya. File, New, File, New, Project. File, Project. Di sini kita menggunakan Visual C#. Kita pilih pada Visual C#, lalu kita pilih ASP.NET Web Application. Nah, di sini kita memberi nama sesuai topiknya masing-masing. Di sini saya punya tentang makanan, jadi saya kasih nama kuliner aja. Lalu browse, kita akan menyimpan kerja kita pada folder kerja di data.d aja. Lalu mohon maaf ya, laptop saya agak lama ya. Kita buat sebuah folder dengan nama Vera 17.12.01.17. Oke, lalu kita pilih oke. Di sini yang pertama saya akan membuat fitur tampilan berandanya. Oke. Jika sudah, di sini sudah nama kuliner. Di sini yang kita akan hapus yaitu ada account, data script sampai set master, sampai global. Oke, di sini yang pertama kita akan membuat master page-nya. Kita klik pada kuliner, add new item, master page, kita ganti, kita hapus satu, kita oke. Di sini sudah ada master page-nya. Oke, di sini sudah ada nama kuliner.site. Sini ada, saya sudah menyiapkan script-nya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai script. Oke, yang pertama di sini adalah title, dan di sini ada navigation-nya. Navigation-nya di sini ada menu-menu. Nah, di sini saya punya ada home, pemesanan, tanggal pemesanan, jenis pemesanan, jumlah pesanan, harga, dan subtotal. Dalam transaksi ada tipe pembayaran dan detailin saya tidak. Oke. Dan tentang kami atau kontak. Di sini ada content area yang akan kita isi gambar-gambar mengenai
kuliner. Di sini ada sidebar, nama dari kasih saya. Di sini ada untuk voternya, saya menggunakan nama saya sendiri. Oke, sebelum kita masuk pada tampilannya, pertama kita harus membuat folder untuk menyimpan gambar, image. Yang kedua, di sini saya lupa menjelaskan bahwa kalau kita membuat folder image, kita pilih klik namanya, add dan new folder. Sini JavaScript. Yang berikut kita membuat style sheet-nya. Style sheet. Oke. Kita hapus ini dulu ya, karena ini lama. Oke. Kita masukkan script style sheet pada folder style sheet. Lalu kita masukkan folder Java query-nya pada JavaScript. Oke, lalu kita drag masuk pada halaman kerja kita. Oke, di sini image-nya saya sudah siapkan gambar-gambarnya. Oke. Oke, kita akan mengatur tampilannya pada style sheet. Oke, di sini bannernya kita ganti dengan nama gambar. Oke, di sini background-nya karena saya perempuan, saya memilih warna pink. Oke. Oke, kita akan ganti background-nya pada navigation. Oke. Di sini juga sama. Lalu kita Ctrl S untuk menyimpan. Nah, di sini kita ganti dengan berapa ya?
Oke, di sini ganti dengan 450. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan berandanya. Kita pilih kuliner, namanya add new item, ini web from ini home. Oh, bukan, sorry, salah teknis. Web using, lupa. Lalu kita pilih site untuk site master ini atau master page. Nah, jika kita masuk pada tampilan home-nya, dia memanggil master page-nya. Oke. Di sini disebut dengan konten areanya. Oke, di sini saya sudah siapkan script-nya. Oke. Lalu kita mengganti gambar. Ini geprek JPG. Lalu ini tadi nama gambarnya apa? .jpg oleh 4.jpg. Oke. Kita lihat tampilannya. Oke. Di sini sudah ada. Ini kita ganti. Oke. Coba kita running. Oke, ada sini kita menggunakan ASP.NET Development Server. Oke, di sini sudah ada tampilannya, tapi ini kurang rapi. Saya akan merapikannya dulu. Kita merapikannya pada style sheet, pada navigation. Kita beri nilai 0. Oke, dia sudah rapi. Inilah tampilan beranda yang kita panggil dari master page. Oke, di sini ada home. Di dalam pemesanan ada tanggal pemesanan, jenis pemesanan, jumlah, harga, subtotal. Di dalam transaksi hanya ada tipe pembayaran. Contohnya di
dalam transaksi ini ada yang biasanya menggunakan ATM atau tunai. Lalu kita akan membuat fitur registrasinya. Lalu ini tentang kami atau kontak. Oke, mungkin ini tampilan beranda dari web saya yang sederhana. Kita akan lanjut pada kita akan membuat untuk menu registrasi. Baik, perkenalkan nama saya Frin Kefawat. Di sini saya akan membuat sebuah web statis yang dimana akan terdapat 5 fitur. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Oke, studi kasus yang saya ambil di sini yaitu saya membuat makanan kuliner makanan. Oke. Yang pertama, jika kita sudah masuk pada tampilan Visual Studio-nya, kita pilih file, kita akan membuat project baru ya. File, new, file, new, project. File, project. Di sini kita menggunakan Visual C#. Kita pilih pada Visual C#, lalu kita pilih ASP.NET Web Application. Nah, di sini kita memberi nama sesuai topiknya masing-masing. Di sini saya punya tentang makanan, jadi saya kasih nama kuliner aja. Lalu browse, kita akan menyimpan kerja kita pada folder kerja di data.d aja. Lalu mohon maaf ya, laptop saya agak lama ya. Kita buat sebuah folder dengan nama Vera 17.12.01.17. Oke, lalu kita pilih oke. Di sini yang pertama saya akan membuat fitur tampilan berandanya. Oke. Jika sudah, di sini sudah nama kuliner. Di sini yang kita akan hapus yaitu ada account, data script sampai set master, sampai global. Oke, di sini yang pertama kita akan membuat master page-nya. Kita klik pada kuliner, add new item, master page, kita ganti, kita hapus satu, kita oke. Di sini sudah ada master page-nya. Oke, di sini sudah ada nama kuliner.site. Sini ada, saya sudah menyiapkan script-nya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai script. Oke, yang pertama di sini adalah title, dan di sini ada navigation-nya.
Navigation-nya di sini ada menu-menu. Nah, di sini saya punya ada home, pemesanan, tanggal pemesanan, jenis pemesanan, jumlah pesanan, harga, dan subtotal. Dalam transaksi ada tipe pembayaran dan detailnya saya tidak pakai. Oke. Dan tentang kami atau kontak. Di sini ada konten area yang akan kita isi gambar-gambar mengenai kuliner. Di sini ada sidebar, nama dari kasih saya. Di sini ada untuk voternya, saya menggunakan nama saya sendiri. Oke, sebelum kita masuk pada tampilannya, pertama kita harus membuat folder untuk menyimpan gambar, image. Yang kedua, di sini saya lupa menjelaskan bahwa kalau kita membuat folder image, kita pilih klik namanya, add dan new folder. Sini JavaScript. Yang berikut kita membuat style sheet-nya. Style sheet. Oke. Kita hapus ini dulu ya, karena ini lama. Oke. Kita masukkan script style sheet pada folder style sheet. Lalu kita masukkan folder Java query-nya pada JavaScript. Oke, lalu kita drag masuk pada halaman kerja kita. Oke, di sini image-nya saya sudah siapkan gambar-gambarnya. Oke. Oke, kita akan mengatur tampilannya pada style sheet. Oke, di sini bannernya kita ganti dengan nama gambar. Oke, di sini background-nya karena saya perempuan, saya memilih warna pink. Oke. Oke, kita akan ganti background-nya pada navigation. Oke. Di sini juga sama.
Lalu kita Ctrl S untuk menyimpan. Nah, di sini kita ganti dengan berapa ya? Oke, di sini ganti dengan 450. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan berandanya. Kita pilih kuliner, namanya add new item, ini web form. Web form ini home. Oh, bukan. Sorry. Salah teknis. Web using, lupa. Lalu kita pilih site untuk site master ini atau master page. Nah, jika kita masuk pada tampilan home-nya, dia memanggil master page-nya. Oke. Di sini disebut dengan content area-nya. Oke, di sini saya sudah siapkan script-nya. Oke. Lalu kita mengganti gambar. Ini geprek JPG. Lalu ini tadi nama gambarnya apa? .jpg. Oleh 4.jpg. Oke. Kita lihat tampilannya. Oke. Di sini sudah ada. Ini kita ganti. Oke. Coba kita running. Oke. Ada sini kita menggunakan ASP.NET Development Server. Oke, di sini sudah ada tampilannya, tapi ini kurang rapi. Saya akan merapikannya dulu. Kita merapikannya pada style sheet, pada navigation. Kita beri nilai 0. Oke, dia sudah rapi.
Inilah tampilan beranda yang kita panggil dari master page. Oke, di sini ada home. Di dalam pemesanan ada tanggal pemesanan, jenis pemesanan, jumlah, harga, subtotal. Di dalam transaksi hanya ada tipe pembayaran. Contohnya di dalam transaksi ini ada yang biasanya menggunakan ATM atau tunai. Lalu kita akan membuat fitur registrasinya. Lalu ini tentang kami atau kontak. Oke, mungkin ini tampilan beranda dari web saya yang sederhana. Kita akan lanjut pada kita akan membuat untuk menu registrasi. Baik, di sini kita akan membuat menu registrasi. Yang pertama kita klik pada kuliner, add new item, web form, registrasi. Lalu kita pilih add. Oke, di sini sudah ada. Saya sudah menyiapkan skripnya. Oke, ini skrip menu registrasi. Nah, di sini terdapat navigation-nya, filter-nya, style-stylenya. Oke. Ini adalah menu registrasi yang di dalamnya terdapat username, email, paspor, dan country. Oke, kita akan buat pada registrasi. Oke. Jika sudah, coba kita jalankan programnya. Oke, ada error. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Kuliner registrasi. Oke, baik, di sini terjadi error. Dia tidak dapat memanggil registrasinya. Oh, maaf.
stop dulu, baru kita coba kita run lagi. Apakah masih error? Oh iya. Oke, baik, di sini salah pada halaman yang pertama. Di sini salah tidak buka kurung, dari tidak bisa panggil form registrasi. Coba kita running. Oke, sudah jadi. Teman sudah aktif. Temukan Vera email vera@gmail.com 1234. Ini Indonesia submit. Oke. Anda berhasil melakukan login. Oke. Jadi untuk form registrasinya sudah jadi. Sekarang kita akan buat halaman login, yang dimana kita akan hubungkan dengan SQL Server 2008 Management Studio. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita buat login dulu. Login. Oke. Untuk halaman login saya sudah menyiapkan scriptnya. Yang dimana di sini kita akan hubungkan dengan SQL Server. Oke, yang pertama kita buat login. Oke, di sini kita mulai dari di sini kita akan tambahkan dua perintah ini untuk mengaktifkan SQL connection-nya. Oke. Yang berikut kita akan sambungkan dengan SQL Server. Kita klik pada View, Other Windows. Di sini ada Server Explorer. Oke, di sini kita buka SQL Server-nya. Oke, di sini SQL Server-nya. Kita mengambil nama yang kedua ini, kita copy, lalu
kita paste, klik pada data connection, add connection, lalu paste, lalu kita coba tes connectionnya. Oke, sukses. Oke. Oke, di sini sudah ada. Langkah berikutnya kita buat registrasi. Kita pilih add new item. Kita pilih Visual C#. Lalu kita cari yang namanya SQL Server. Lalu ini kita ganti dengan registration. Lalu kita add yes. Oke, di sini sudah ada. Kita kembali pada servernya. Oke, kita pilih refresh. Lalu kita pilih tabel, add new tabel. Di sini kita akan buat tabel untuk menu login. Di sini ada ID. Ini 50. Ada username. Di sini username-nya 20. Lalu emailnya 50. Lalu pasportnya 20. Dan yang terakhir country 15. Oke. Jika kita sudah membuat tabel, kita save, lalu kita ganti ini dengan user data. Oke. Nah, jika sudah, kita kembali ke server. Di sini sudah ada user data. Tapi klik kanan, show tabel. Oke. Di sini kita akan mengisi nama, contohnya nomor 1, nama Cinta. Email cinta.email.com. Paspornya 123456 dari Jerman. Yang kedua, nama saya sendiri Vera. Email.com. Indonesia. Oke. Langsung saja. Oke, jika sudah, kita close saja. Kita coba jalankan programnya. Maaf, terjadi error. Di sini terjadi kesalahan error karena di sini kita harus taruh ini untuk dia panggil. Oh tidak, ini buka.
Oh, tidak. Tutup. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah jadi teman-teman. Coba kita melakukan login. Cinta. Oke, teman-teman, di sini terjadi kesalahan pada SQL connection-nya. Oke, kita akan coba membuat. Mohon maaf, saya lupa file manajernya. Add. Oh, kita stop dulu. Add new item. Web. Ini file manager. File manajernya, guys. Oke. Lalu kita pilih desain. Lalu kita ke toolbox, kita pilih grid view, kita drag masuk di sini. Selanjutnya kita cari SQL data source. Oke, lalu kita pilih configuration data source di sini. Registration, next. Di sini kita tambahkan nama registration. Registration. Sudah benar registrasi. Registration. Oke. Kita next. Kita tes query apakah jadi. Oke, jadi. Kita finish. Lalu kita run. Oke. Coba kita melakukan login dengan memasukkan nama yang benar dan paspor yang salah. Oke. Di sini sudah ada pesan paspor is not correct atau paspor salah. Coba kita melakukan login dengan paspor yang benar. Oke, di sini sudah ada tulisan paspor is correct atau paspor benar. Sudah ada pesan jika kita melakukan login dan berhasil. Kita yang kedua, kita masukkan paspor yang salah. Oke. Oh, paspor yang benar. Coba kita melakukan paspor yang salah. Oke. Sudah ada pesan bahwa paspor salah. Oke. Untuk fitur registrasi dan login sudah jadi. Di sini kita akan pada menu beranda, kita lihat di sini semua sudah aktif tombol-tombolnya. Ini. Oke, sudah. Kita
kita akan melanjutkan fitur yang terakhir mengenai fitur kita akan mencoba karena di sini saya sudah membuat 4 fitur. Saya akan menambahkan satu lagi. Baik, di sini kita akan melanjutkan yaitu fitur yang terakhir, halaman kontak. Klik pada namanya, add new item. Lalu pilih web form. Di sini kita ganti dengan kontak. Lalu kita add. Oke. Di sini sudah ada yaitu kontak yang di dalamnya ada kontak aspbx.cs. Di sini kita akan di sini berfungsi untuk memanggil halaman kontak. Oke. Sini saya sudah menyiapkan scriptnya. Oke. Lalu kita save, lalu coba kita jalankan. Oke, coba kita run. Oke, di sini sudah ada. Oke, di sini sudah ada tampilannya kontak. Oke. Oke. Oke, ini adalah tampilan kontak. Oke, di sini kita akan membuat halaman profil. Klik. Ganti dengan profil. Oke. Ini saya sudah menyiapkan scriptnya. Oke, lalu kita tambahkan coding ini untuk panggil data yang sudah kita input pada from profile. Di sini. Oke, coba kita running ya. Oke, coba kita running. Oke, di sini sudah ada tampilan profil. Kita klik. Oke, baik.
Mungkin sekian dari tutorial saya. Mohon maaf dalam pembuatan tutorial ini masih ada kesalahan yang banyak, saya minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus.